Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Kit Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Agak lain ya teman-teman, hari ini kita mau coba segmen baru di YouTube Pak Kit Media. Karena dari kemarin banyak teman-teman juga yang minta di-spill perumahan yang ada di Ponorogo, karena kita juga sering spill ya teman-teman, saat kita mungkin bikin motovlog dan lain sebagainya, itu kadang-kadang kita sering spill, kemudian banyak juga yang bertanya tentang perumahan-perumahan khususnya yang ada di Ponorogo. Jadi hari ini kita coba spill perumahan klaster dengan harga sekitar 200 jutaan rupiah aja, mulai dari 200 jutaan rupiah yang ada di Ponorogo. Nah kali ini kita sedang ada di Jalan Domplang. Kali ini kita nggak pakai cipluk ataupun pakai sigoci, tapi kita bersepeda. Kebetulan bersepeda, kemudian punya ide, langsung aja kita coba bikin. Nah kali ini kita ada di Jalan Domplang ya teman-teman. Memang untuk di Jalan Domplang ini banyak klaster-klaster perumahan teman-teman. Kalau dari sisi timur, nah seperti ini sudah ada perumahan juga di sana. Kemudian ini yang baru mulai ya teman-teman, di harga mulai 200 jutaan rupiah. Kemudian kalau kita geser ke sebelah barat, di sini juga banyak perumahan-perumahan nih teman-teman. Nah seperti ini. Jadi memang di Jalan Domplang ini, tepatnya di Purbosuman ya teman-teman, di daerah Ponorogo ini memang sentranya banyak perumahan di daerah sini. Nanti kita coba spill yang lain kalau video ini rame teman-teman. Nah sekarang kita coba spill dulu yang harganya mulai 200 jutaan rupiah atau cicilannya mulai 50.000 per hari. Nah ini teman-teman, jadi ini adalah Edeva Townhouse. Ini perumahan baru mulai banget ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah ini baru mulai, rumahnya baru beberapa yang jadi, bahkan belum jadi ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi rumah impian, harga ekonomis, cicilan mulai dari 50 ribuan per hari. Harganya ini mulai 200 jutaan rupiah. Tentu saja ini untuk yang paling murah dan paling kecil biasanya. Jadi sistemnya dia satu jalur ya teman-teman, buat gate system. Kemudian di sini ini sepertinya mungkin pintu gerbangnya nanti yang mau dibikin kayak gitu, dan di sini sudah ada pos security-nya. Sekarang kita coba masuk ya teman-teman. Memang ini ditutup, dipagar, tapi aku sudah izin dan boleh masuk, jadi kita masuk aja. Nah jadi untuk lingkungannya dia seperti ini ya teman-teman, adem, kemudian asri juga karena di kanan kiri masih banyak sawah. Nah ini untuk tipenya ya teman-teman, biasanya yang paling depan ini adalah yang tipe paling besar. Aku sendiri untuk tipenya kurang ini ya, kurang hafal tipenya apa, tapi yang jelas yang paling depan ini biasanya dia adalah yang paling mahal harganya dan tipenya biasanya paling luas. Nah untuk Edeva Townhouse ini adalah perumahan dengan sistem ini rumah tumbuh ya teman-teman. Artinya untuk bangunan awalnya dia kecil, tapi sisa tanahnya ini luas. Kita coba lihat ya untuk yang bagian paling depan ini. Biasanya kalau depan seperti ini rumah contoh atau gimana aku nggak tahu ya. Nanti coba tak tanyakan lebih lanjut apakah ini rumah contoh ataukah memang sudah laku kayak gitu. Nah untuk bagian depan di sini ada carport ya. Jadi ada carportnya seperti ini, cukup luas untuk carportnya ya teman-teman. Kemudian di bagian sini langsung bangunannya. Nah ini sepertinya ini ala-ala Jepang-Jepang kayak gitu ya. Jadi di sini ada bulatan-bulatan, kemudian di bagian samping dia ada roster-rosternya. Nah di sini kelihatan ya. Jadi sisa tanahnya ini cukup luas. Nah seperti ini. Memang untuk Edeva Townhouse ini kalau tak baca sekilas dari brosurnya ya teman-teman, itu dia konsepnya rumah tumbuh. Jadi sisa tanahnya ini luas banget. Nah seperti ini. Kita coba keliling dulu ya untuk sisa tanahnya. Nah ini kan ada batasnya ya teman-teman. Seperti ini. Jadi ini ada batasnya. Kemudian ke belakang di sini juga ada batasnya. Nah ini adalah sisa tanah yang akan kalian dapat ketika membeli di Edeva Townhouse ini. Nah seperti ini. Kita coba sampai belakang. Ini memang hari Minggu ya, jadi nggak ada pekerja di sini. Memang aku sudah izin juga sama salesnya, jadi boleh untuk di review kayak gitu teman-teman. Memang aku sendiri juga beli di sekitar sini ya teman-teman. Kemudian ini untuk bagian belakang. Nah bagian belakangnya pun juga luas ya. Jadi itu batasnya, batas dengan rumah tetangga kalian. Kemudian kalau dari belakang ini pintunya. Kita mulai masuk dari depan aja ya. Nah seperti ini. Kemudian ini pos security-nya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita coba lihat untuk di bagian dalam. Nah ini masih banyak yang ready sepertinya. Memang ini bangunan yang paling baru atau klaster yang paling baru di sekitar sini. Kalau yang lain di sana, di sebelah sana ya teman-teman, itu ada Silvana, itu sudah mulai banyak. Nanti kalau kalian pengen di review, coba komentar aja. Jadi memang ini salah satu segmen baru. Kalau ya mungkin teman-teman ada yang butuh informasi, tidak apa-apa ya, kita bikinkan videonya. Selain video-video reguler kita seperti biasa, ada review helm motor, kemudian jalan-jalan dan lain sebagainya teman-teman. Kemudian untuk yang bagian depan ini lantainya dia menggunakan warna coklat ya teman-teman. Kalau kita masuk di sini ada warna
krem. Kita masuk ke bagian dalam. Di sini ada kamar utamanya. Nah, cukup luas juga. Kemudian seperti yang tak bilang tadi ya teman-teman, di sini jendelanya dia menggunakan jendela model bulat. Kemudian dia menggunakan kusen kayu untuk jendelanya. Nah, kemudian kalau kita lanjut ke bagian sini, nah di sini dia ada dapurnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada dapur, di sebelahnya tentu saja ada kamar mandi. Nah, ini ada kamar mandi. Kemudian di sebelah sini ada kamar kedua. Nah, seperti ini ada kamar kedua. Kemudian di situ ya teman-teman, itu sepertinya nanti jendela yang akan dikonekkan dengan karpet di bagian depan. Jadi ada dua kamar ini ada ventilasi udaranya semua dari jendela samping. Kemudian yang tadi, yang sebelah tadi di jendela depan. Nah, kemudian kalau kita jalan ke bagian belakang, ini adalah tembusan yang tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi memang sisa tanahnya ini luas banget ya. Jadi memang ini sesuai dengan konsepnya, dia konsepnya rumah tumbuh. Kemudian sekarang kita coba jalan-jalan ke klasternya ya teman-teman. Jadi seperti apa lingkungannya, kemudian kalau kalian pengen tahu kondisi sekitarnya seperti apa, kita jalan sampai ke bagian belakang. Nah, seperti ini model yang sama dengan yang paling depan tadi ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Nah, jadi coba terus komentarkan di bawah kalau kalian juga suka dengan video-video seperti ini, video-video review perumahan, ataupun mungkin kalian pengen di-reviewkan budget sekian, dapat rumah seperti apa, kalian bisa komen di bawah teman-teman. Siapa tahu kita bisa ada kesempatan untuk bikinkan videonya, jadi bisa bermanfaat juga buat kalian. Selain kita bisa mungkin ya berbagi pengalaman, berbagi ini ya teman-teman, sharing-sharing tentang perumahan, kalian bisa komentar di bawah juga. Nah, kalau kita lihat ke bagian belakang sini ya, di sini sudah ada semacam plong-plongnya ya. Nah, jadi sini sudah ada fondasinya. Biasanya nanti seperti ini akan mulai dibangun. Nah, seperti ini kalau sudah ada fondasinya. Kemudian di bagian sini, nah kalau di ini ya teman-teman, ada semacam lengkungannya seperti ini. Biasanya ini adalah hook, atau kalau dibilang itu rumah-rumah yang paling pojok, itu biasanya yang cepet banget laku kayak gitu. Nah, ini biasanya nanti adalah fasilitas umum. Kemudian di bagian belakang sini, nah ini adalah ini rumah-rumahnya nanti kayak gitu. Jadi ini masih banyak ya sepertinya. Kemudian ini satu jalan, jadi one gate system. Jadi kalau kalian ke belakang, pulangnya ya nanti ke bagian depan. Kemudian untuk ini ya, jalannya ini luas banget. Jadi kalau mungkin kalian mobilnya parkir di pinggir jalan kayak gitu, ini masih sangat luas. Tapi jangan ya, kalau kalian punya carport ya dimasukkan ke carport. Nah, ini yang sudah jadi juga ya. Apakah ini tipenya sama dengan yang tadi? Kita coba lihat. Sepertinya sama, tapi dia beda. Jadi untuk desainnya sepertinya ini mirip ya teman-teman, tapi untuk sisa tanahnya ini beda. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sisa tanahnya untuk bagian depan, ini cukup luas ya teman-teman untuk yang bagian sini. Tapi kalau yang di depan tadi, paling depan tadi kan ada di bagian samping ada, tapi kalau ini kelihatannya nggak ada, karena ini nanti pasti dia akan langsung ke rumah sebelahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini langsung ditutup. Kemudian dia menggunakan bata ringan untuk yang Edeva townhouse ini. Seperti ini. Jadi ini sisa tanahnya di bagian depan sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi sisa tanahnya di bagian depan ini aja. Kemudian kalau kita lihat ke bagian dalam, nah kita coba lihat ya. Kemudian untuk lantainya sama, menggunakan warna coklat dan ada warna krem. Kemudian untuk desain ruangannya kurang lebih mirip ya. Jadi di bagian sini, di sini ada kamar. Kemudian di bagian samping juga ada kamar lagi. Nah, di bagian belakang di sini ada kamar mandi. Nah, yang berbeda adalah pada dapur ya. Ini dapurnya dipindah ke bagian belakang. Nah, seperti ini. Ini aku nggak tahu ya, memang desain utamanya seperti ini ataukah ini memang by request. Nah, ini untuk di bagian belakang. Karena memang ini free design ya, teman-teman. Jadi biasanya untuk tampak depannya sama, tapi untuk bagian dalamnya bisa dirubah-rubah kayak gitu. Nah, ini untuk sisa tanah di bagian belakangnya sangat luas ya teman-teman. Ini kalau kalian mau bereksplorasi dengan rumah kalian, ini masih luas banget. Nah, seperti ini masih banyak di bagian belakang. Kemudian di sini juga memang untuk bangunan utamanya tergolong kecil ya, tapi dia konsepnya rumah tumbuh, sisa tanahnya masih cukup banyak kayak gitu. Ini beda ya.
Jadi di sini ini beda tipe teman-teman sama yang depan tadi. Kemudian kita lanjut dulu jalan-jalannya. Jadi memang kalau di Ponorogo ini ya teman-teman, dengan harga mulai 200 jutaan itu kalau menurutku sudah paling murah ya. Karena di sini kalau rumah komersil, artinya bukan subsidi ya teman-teman, itu startnya biasanya di angka 350. 350 itu biasanya yang paling murah teman-teman, kayak gitu. Kalau kalian pengen tanya-tanya tentang caranya ataupun ini ya teman-teman, pengen tanya-tanya bagaimana prosesnya dan lain sebagainya, DM aja enggak apa-apa, nanti coba tak jelaskan. Karena ini sambil berbagi pengalaman juga ya teman-teman. Jadi aku sendiri juga pernah ngambil perumahan, kemudian konsepnya seperti apa dan cara-caranya seperti apa, ini aku melewati proses itu. Jadi kemarin ada yang tanya info perumahan seperti ini dan kemudian tolong direviewkan dan lain sebagainya. Ini ada kesempatan kita coba reviewkan ke kalian teman-teman. Nah ini ada yang sudah jadi lagi. Nah seperti ini ya teman-teman untuk rumahnya. Terus terang ini untuk tipenya nanti coba tak tulis di deskripsi box ya. Jadi aku sendiri nggak hafal dan juga nggak tahu untuk tipe-tipenya seperti apa. Nah ini yang paling belakang, biasanya yang paling belakang pojok-pojokan ini cepat lakunya, jadi cepat habis biasanya. Jadi kalau kalian baru nemu perumahan kayak gitu ya teman-teman, biasanya yang akan cepat habis itu di bagian pojok ataupun di bagian yang ada hook-hooknya tadi. Jadi ada yang di bagian fasilitas umum, biasanya pinggir-pinggirnya itu kan yang ada sisa tanahnya itu biasanya cepat laku teman-teman. Ini sepertinya modelnya mirip ya dengan yang tadi teman-teman. Nah di bagian depan seperti ini ya teman-teman. Nah ini kan sisa tanahnya lumayan, kemudian di bagian belakang juga sisa tanahnya lumayan. Nah seperti ini masih ada satu lagi nih harusnya. Ini ada satu apa dua ya? Sepertinya ini satu. Kemudian di bagian belakang ini sudah tutup. Artinya mungkin di sini nanti ada fasilitas umum. Kemudian kalau pengen keluar ya kembali ke bagian depan kayak gitu. Jadi ini one gate system. Kemudian sudah ada saluran airnya juga. Nah seperti ini. Nah kemudian di bagian sini ini masih ada beberapa ini. Ini bisa mungkin 4 bangunan masih bisa nih kayaknya. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk review singkat kita Ediva Townhouse yang ada di Ponorogo. Ada di Jalan Domplang. Ini salah satu perumahan komersil klaster dengan harga yang miring menurutku ya teman-teman, dengan konsepnya yang menggunakan konsep rumah tumbuh. Nah seperti ini. Jadi mungkin bagi kalian yang masih memimpikan punya rumah impian, punya rumah idaman, punya perumahan, semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi buat kalian, salah satu penyemangat buat kalian untuk semangat mengejar mimpi-mimpi kalian teman-teman. Oh ya, sedikit tips ya teman-teman buat kalian yang mungkin nyari perumahan, pastikan juga developernya itu developer yang sudah terpercaya. Sebaiknya kalian ini ya, searching dulu bagaimana developernya, kemudian proyeknya di mana saja kayak gitu. Nah untuk yang Ediva ini emang sudah cukup ini ya, cukup recommended untuk developernya. Ini dari Hemas Buana. Selain di sini, kalau di Ponorogo dia ada beberapa. Di sebelah ini punya Hemas juga. Kemudian di bagian sini, nah ini juga punya Hemas juga teman-teman. Kemudian di sini dan di Madiun kalau nggak salah, Madiun juga ada. Kemudian di Ponorogo di sana di pabrik es itu juga ada satu. Nah ini proyek yang paling baru. Kemudian mungkin nanti juga ada yang baru lagi, kan kayak gitu. Jadi dia bikin, kemudian bikin lagi. Nah salah satu tipsnya selain kalian cari developer yang memang ini ya benar-benar terpercaya kayak gitu, nah pastikan juga kalian survei ke lokasi teman-teman kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalian jalan-jalan seperti ini aja, ini boleh kok, walaupun di bagian sana tadi ditutup ya, kalian masuk kayak gini tuh boleh kalau lihat-lihat, asalkan ya niat kalian baik ya. Dulu lokasinya seperti apa, kemudian lingkungan sampingnya seperti apa kayak gitu, karena banyak juga developer itu yang cuman jualan gambar, jadi ternyata belum dibangun, kemudian pagar kelilingnya pun belum ada kayak gitu. Nah ini salah satu tips lagi ya teman-teman, selain memastikan developernya, kemudian kalian cek lokasi. Nah di lokasi kalian lihat dulu teman-teman, biasanya developer yang terpercaya itu dia fasilitas umumnya itu dibikin dulu. Nah contohnya ini C ya, kalau kalian ke sini, kalian sudah pasti lihat pagar keliling. Nah bisa lihat kan ya, nah ini pagar keliling, semuanya pagar keliling ini sampai ke bagian belakang ini semua sudah dibangun teman-teman.
Nah, seperti ini. Artinya ini akan menambah ini ya, nilai plus jaminan kalau memang perumahan ini nantinya bakal dibangun terus kayak gitu. Jadi pagarnya sudah keliling, gerbang depannya sudah jadi, kemudian jalannya pun juga sudah jadi. Nah, seperti ini. Ini jalan utamanya kan pavingnya sudah jadi duluan sebelum rumahnya jadi. Nah, nanti mungkin biasanya baru kalau ada yang beli ataupun sudah deal kayak gitu, nah ini baru dibangun untuk perumahannya seperti ini. Nah, memang untuk mungkin yang dibangun nanti 1 atau 2 yang rumah contoh, kemudian yang lainnya nanti dia itu akan menyesuaikan mengikuti dengan yang beli, teman-teman, kayak gitu. Jadi biasanya kalau sudah deal itu baru dibangun. Biasanya sih seperti itu kalau memang perumahan komersil seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita kembali ke depan. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Untuk review perumahan di daerah Ponorogo, ini salah satu perumahan komersil murah yang ada di Ponorogo. Kalau ke arah timur ini kalian nanti akan tembusnya ke Polsek Siman ya, teman-teman. Jadi Polsek Siman, kalau kalian ke arah kanan nanti dia akan ke Trenggalek dan lain sebagainya. Kemudian kalau ke arah sebaliknya itu ke arah kota. Nah, ini kalau yang ke arah barat itu ke arah kota ya, teman-teman. Nah, di sana juga banyak perumahan juga. Nah, ke arah kota, kemudian memang ini jalannya tergolong jalan yang sepi, jalan kecil, bukan jalan utama. Tapi kalau secara pribadi ya, aku sendiri lebih suka perumahan itu yang masuk ke dalam jalan kecil seperti ini, karena lebih apa ya, lebih tenang aja, teman-teman. Nggak terlalu banyak kendaraan besar yang lewat di sini. Malah paling kalau pagi-pagi seperti ini cuman banyak orang bersepeda di bagian sini, jadi nggak begitu ramai, jadi tenang, tentram kayak gitu, damai kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian ini didukung juga dengan lingkungannya yang juga tenang, nggak terlalu berisik kayak gitu, jadi nyaman untuk ditinggali. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja ya, teman-teman, review singkat kita kali ini tentang perumahan klaster murah yang ada di Ponorogo. Jadi bagi kalian yang sedang mencari perumahan seperti ini, semoga video ini bisa menjadi salah satu referensinya. Nah, coba tulis komentar kalian di bawah. Kalau kalian juga suka dengan video-video seperti ini, nanti kita coba produksi lagi. Nanti kita review lah rumah-rumah lainnya yang ada di sekitar sini, sekitar Ponorogo dan lain sebagainya. Jadi semoga video ini, kemudian channel ini juga bisa membantu kalian semuanya yang sedang mencari atau sedang memimpikan perumahan untuk kalian tinggali, teman-teman. Nah, terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Jangan lupa cek link di deskripsi box untuk barang-barang yang kami rekomendasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.